Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Gracia dari kelas B, Program Administrasi Perpajakan Vokasi UI. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan dari PPh pasal 21 masa Desember dan juga cara inputnya ke ISPT. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih sebenarnya PPh 21 masa Desember tersebut. Nah, PPh 21 masa Desember tersebut adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak secara rutin, baik teratur maupun tidak teratur, yang dilakukan kembali pada masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tersebut berhenti bekerja dengan beberapa alasan yang nanti akan saya jelaskan selengkapnya. Dalam perhitungan PPh pasal 21 masa Januari sampai November dengan PPh 21 masa Desember tersebut mengalami beberapa perbedaan nih teman-teman. Perbedaannya adalah pada jumlah penghasilan bruto dan PPh pasal 21-nya. Jikalau perhitungan PPh pasal 21 dari Januari sampai November, yang dilaporkan itu adalah jumlah per bulan dari bulan yang bersangkutan. Sedangkan untuk PPh 21 masa Desember tersebut, yang dilaporkan adalah akumulasi penghasilan selama setahun mulai dari Januari sampai Desember. Nah, untuk cara perhitungannya ini adalah PPh 21 setahunnya dikurangi dengan PPh 21 Januari sampai November, dan untuk pemotongnya adalah si pemberi kerja tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kasus yang ada di Excel tentang PPh masa Desember. Nah, teman-teman, di sini kita sudah membuka file Excel yang berisi tentang kasus yang akan kita hitung PPh masa Desembernya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa sudah terdapat master data, data pemberi kerja, dan juga beberapa data pegawai dari Januari sampai Desember. Di sini terdapat gajinya, terdapat tunjangan makan, tunjangan transport, terdapat lembur, terdapat function all, grade all, empty all sebagai bahasa Inggrisnya, ada gross income-nya, dan juga ada aspek 0,54% sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga di Januari sampai November sudah terisi PPh 21-nya, sedangkan di bulan Desember inilah yang akan kita cari nanti berapanya. Jadi teman-teman, di sini untuk mempermudah pekerjaan kita, saya sudah membuat kolom baru mengenai bulannya. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan lain-lain. Apa sih tujuannya? Yaitu supaya nanti kita bisa melihat di mana saja pegawai tersebut berhenti bekerja. Nah, untuk mempermudah kita harus membuat grand total terlebih dahulu, teman-teman. Sebelumnya kita bisa lihat di sini. ID dan employee name-nya tidak bisa terpisahkan, teman-teman. Itu bisa menyulitkan kita untuk menghitung atau menyamakan kolomnya. Bagaimana sih caranya? Yaitu caranya adalah dengan menginsert atau membuat kolom baru yang berisi nama seperti ini. Lalu kita bisa membuat rumus dengan memencet kolom A yang berisi nama kita, lalu kita tarik ke bawah, kita copy dulu, copy dan juga kita paste value supaya kita menghilangkan rumusnya, teman-teman. Sudah kita hilangkan rumusnya tersebut, lalu kita membuat filter di sini. Kita membuat filter dan kita klik di gross income-nya. Sebenarnya kita bisa klik di mana aja sih, teman-teman, tapi untuk mempermudah lebih mudahnya lagi kita di gross income-nya karena semuanya terisi ya, teman-teman, di gross income. Lalu kita klik blanks. Nah, jadinya semua hilang seperti ini. Tapi jangan khawatir karena kita hanya dengan mengklik kolom seperti ini, lalu kita klik delete row. Muncul kan, teman-teman, ada nama dan employee name-nya, employee-nya dengan terpisah. Sebenarnya ini adalah nick ya, teman-teman. Kita bisa mengganti judulnya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya, teman-teman. Setelah semuanya sama dan juga semua atasnya atau headernya itu sama, ada basic salary dan lain-lain, kita membuat grand totalnya dengan cara gampang banget. Kita hanya dengan mengcopy saja, mengcopy dari bulan Januari sampai dengan Desembernya, kita paste. Tapi ini kayaknya kita agak salah ya, teman-teman, karena kita harus di paling atasnya nih, guys. Kita copy dari sini ya. Kita copy lalu kita paste. Nah, seperti ini. Kalau untuk bulan-bulan selanjutnya, kita copy dari datanya saja ya, teman-teman. Headernya tidak usah kita copy. Seperti itu. Kita lakukan sampai benar-benar ada ya.
kita impor ke ISPT melalui CSV. Di sini sebelumnya kita save as terlebih dahulu ya untuk ke Excel-nya. Dikarenakan jika nanti ada kesalahan dalam impor atau ada error log, itu kita bisa mengubahnya di Excel-nya saja, bukan di CSV-nya. Untuk masa pajaknya ini untuk masa pajak 12 dan juga tahun pajaknya 2021. Nomor bukti potongnya benar. Di sini kita bisa melihat masa perolehan awal dan akhirnya itu dari yang kita sudah kerjakan tadi, teman-teman, yaitu di kasus. Di sini kan kita sudah membuat pivot table. Kita tinggal meng-copy paste saja. Oke, kita copy paste dari masa kerja awal dan juga akhir. Akhirnya kita copy paste juga. Karena sini udah ketahuan kan mereka bekerja di bulan berapa aja dan berhenti di bulan berapa aja dengan alasan masing-masing. Untuk NPWP-nya kita bisa juga kopas. NPWP-nya sudah tersedia juga di pivot table yang sudah kita buat tadi. Kita paste. Untuk nick-nya juga kita isi nick-nya. Di sini kita harus benar-benar mengetahui datanya ya dan sesuai dengan nama mereka masing-masing. Kita paste, namanya juga kita paste. Kita kopas. Ada 5 pegawai. Oke, sudah selesai semuanya. Masa pajak yang bisa kita taruh 2021 kebetulan 0, nomor bukti potongnya benar. Oke, untuk alamatnya semuanya Jakarta benar. Untuk jenis kelamin kita bisa pakai VLOOKUP biar gampang dengan namanya. VLOOKUP ini kan dari bagian kolom 3 laki-laki. Oke, sudah status PTKP-nya. Status PTKP di sini adalah KTK mengikuti dari master datanya aja ya teman-teman. Karena itu udah yang paling benar kita ngikutin dari situ. Jumlah tanggungannya juga kita mengikuti dari master data karena ini kan kita menggunakan data yang berbeda ya dengan master data sebenarnya, jadi kita harus VLOOKUP. Kita kan menggunakan data masa kerja. Oke. Gitu juga dengan jabatannya. Jabatannya adalah 7. Oke. Baik, ini sudah kita ketahui untuk WP luar negeri ini N juga, kode negaranya adalah GBR. Kode pajaknya benar. Baik. Di sini ada jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4 dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat keterangannya di ISPT. Nanti saya akan memberitahukan di mananya ya. Oke, kita boleh menghitung. Untuk jumlah pertamanya ini adalah basic salary, di mana kita menggunakan VLOOKUP. Untuk jumlah ke-14 ini, disinilah kita mulai menggunakan rumus di mana
ada keterangan untuk pegawai yang dipindahkan ataupun meninggal. Jadi pertama kita harus menulis dulu status pindahnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan keterangan-keterangan dari pegawai-pegawai yang ada dalam kasus PPH masa Desember tersebut. Di sini terdapat yang bernama Adi Sanjaya pada bulan kelima atau Mei. Di sini dia meninggal dunia. Dan juga terdapat Bardo Joshua yang pada bulan 9 dia dipindahkan ke kantor cabang lain. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan terhadap keterangan-keterangan tersebut? Jadi, di sini terdapat opsi pegawai, di mana jikalau pegawainya dipindahkan, jikalau dipindahkan dikarenakan dia pindah ke kantor atau pusat cabang lain, itu harus disetahunkan teman-teman. Dan jikalau dia pegawai baru, antara dia pindah kerja ataukah dia pensiun, itu hanya dengan setahun saja. Dan juga ada pegawai dipindahkan yang kedua, yaitu jikalau dia meninggal dan meninggalkan Indonesia selama-lamanya yang harus disetahunkan. Dan juga adanya pegawai baru yang masuk ke perusahaan tersebut, yaitu itu hanya setahun. Dan juga pegawai pindahan, dia pindahan dari kantor atau cabang lain atau dari pemberi kerja lainnya, itu setahun. Begitulah informasinya teman-teman. Rumusnya adalah seperti ini. If or status pindahnya sama dengan pegawai dipindahkan dua dengan titik koma. Di sini ada AC2. AC2 ini adalah jumlah ke-12, yaitu jumlah 8 dikurang jumlah 11. Untuk penghasilan netonya dikali 12 dibagi masa kerjanya. Masa kerja yang sudah dikurangi dan ditambah 1 tadi. Penghasilan netonya lagi seperti ini. Kita coba ya. Oke, bisa hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi sih udah otomatis sesuai dengan status pindah mereka, karena dikali 12-nya lagi dibagi masa kerja mereka masing-masing. Jadi sudah sesuai dengan masa bekerja mereka. Kalau jumlah ke-15 ini adalah PTKP. Nah, sebelumnya kita harus membuat dulu ya tabel PTKP-nya. Tabelnya menjadi namanya ganti PTKP. Oke, selanjutnya kita harus membuat PTKP di sini. Teman-teman, di sini adalah kita nggak usah buat headernya, tapi kita buat statusnya, karena di sini statusnya dari sini. Tadi yaitu adalah jumlah ke-15. Jumlah ke-15 yaitu PTKP ini VLOOKUP dari status PTKP-nya dengan tabel PTKP yang di sheet setelahnya, di sheet 1 lagi 20. Oke, seperti ini. Untuk jumlah ke-16 nya ini adalah rumusnya adalah yang menggunakan rundown ya teman-teman, rundown. Oke, kesalahannya dari sini rundown kurang D. Oke, sudah. Kalau di jumlah ke-17 nya ini kita menghitung PPH-nya, PPH 21-nya, yaitu menggunakan rumusnya agak panjang ya. If jumlah ke-14 yang tadi menggunakan rumus status pindah, AG, ketemu PPH 21-nya. Nah, di sini adalah PPH 21 yang sudah disetahunkan. Yang perlu disetahunkan, kalau yang tidak perlu tidak usah. Di sini AH2 yaitu jumlah PPH 21-nya dikali dengan masa kerjanya 2 kurang E2 tambah 1 dibagi 12. Kita sama juga seperti yang ke jumlah ke-19.
Untuk NPWP pemotongnya kita menggunakan NPWP pemotong dan nama pemotong ini adalah kita menggunakan data master datanya, yaitu yang sebagai direktur. Yang berhak memotong ini adalah yang sebagai direktur, berarti adalah Gracia. Kita copy paste saja pemotongnya, paste. Oke. Untuk namanya juga kita copy paste saja, Gracia Panjaitan. Oke. Untuk tanggal bukti potongnya ini disesuaikan dengan 1 bulan akhir bulan berikutnya dari masa kerjanya. Nah, di sini kan Adi Sanjaya selesainya pada bulan Mei, berarti dia diselesaikan pada bulan Juni. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juninya adalah 30, kalau September, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September ada 30 juga. Jadi ini semuanya kita buat pada tanggal 30 bulan Juni 2021, 30 bulan 9 10 2021, 31 bulan 12 2021, 31 12 2021, 31 12 2021. Ini bisa kita hapus ya untuk keseluruhannya, karena nanti kalau untuk masuk ke CSV kita tidak boleh memakai rumus. Control copy, kemudian di values, otomatis ini udah gak ada rumusnya lagi ya teman-teman. Dan untuk NPWP kita jangan lupa untuk mengganti Ctrl H. Jadi NPWP kita tidak boleh sama sekali ada titik ataupun garis, jadi kita harus mengubahnya. Titiknya juga kita replace all. Baik, sudah selesai. Kemudian untuk jenis kelamin kita juga harus mengganti laki-laki dengan male dan perempuan dengan female. Oke, kita ganti laki-laki dengan M. Baik, perempuan dengan F atau female. Oke, sudah diganti semuanya. Kita juga bisa menghapus status PTKP yang ada di sini tadi dikarenakan sudah nonaktifkan rumus. Oke, sudah selesai. Seperti ini. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke aplikasi ISPT-nya. Kita harus memasukkan DB yang sudah tadi kita rename menjadi kasus nama kita, yaitu di file yang sudah kita buat tadi. Pilih DB, muncul passwordnya yaitu 123. Kita harus mengisi NPWP terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan NPWP sendiri, NPWP orang tua, atau kita juga bisa mencari NPWP di internet yang sekiranya bisa kita gunakan untuk mengimpor nanti di ISPT. Kalau aku di sini memakai NPWP orang tua dikarenakan aku belum mempunyai NPWP. Kita masukkan NPWP-nya. Lalu kita simpan. NPWP berhasil disimpan. Di sini ada profil wajib pajaknya yang harus kita isi, yaitu PT. Tadi kita lihat PT-nya adalah PT Mauliate. PT Mauliate yang beralamat di Jalan Kemang, Kalisari, Pasar Rebo. Nomor teleponnya kita masukkan nomor telepon. Emailnya juga kita masukkan. Oke. NPWP penandatangannya juga kita masukkan. Untuk datanya yang harus kita masukkan inilah Teresia, Harta Gracia. Untuk yang ada merah-merah seperti ini wajib kita isi ya teman-teman, yaitu kita simpan, profil berhasil disimpan. Kita pilih SPT buat SPT baru yaitu Desember 2021. Pastikan kita membuat SPT yang benar, yaitu Desember 2021, masa Desember. Kita buat SPT.
Selanjutnya, karena kita sudah mengisi bukti potong 1721A1, maka kita dapat mengisi bukti potong 1721A1-nya secara manual, yaitu dengan mengklik isi SPT daftar bukti potong lalu A1. Di sini kita hanya perlu mengklik baru. Nah, di sini kita bisa melihat NPWP dan lain-lainnya. Kita lihat yang pertama itu adalah Adi Sanjaya dengan NPWP seperti berikut ini. Supaya kita tidak kesulitan, baiknya kita bisa lihat di sini ada yang pertama adalah Adi Sanjaya. Di sini sudah terdapat jumlah 1, jumlah 2, dan seterusnya. Supaya tidak susah, kita bisa foto dulu di handphone kita supaya nanti di ISPT bisa langsung diimpor. Oke, untuk NPWP-nya kita bisa isi dulu 24 5 1 8 001 002. Jangan lupa untuk masa pajaknya ini dia hanya pada masa pajak Januari sampai ke Mei. Oke, untuk nomor NIK-nya adalah 564700040. Untuk namanya adalah Adi Sanjaya. Alamatnya ada di Jakarta. Jenis kelamin laki-laki, statusnya adalah TK jumlah tanggungan 0, dan nama jabatannya adalah dia staf. Oke, kode negaranya adalah nicknya udah hilang tadi ya, karena kita tidak boleh memencet warga WP asing, karena kalau sudah ada nicknya ini otomatis sudah diketahui bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Oke. Untuk rincian penghasilannya, gajinya adalah sebesar, kita klik aja gaji dan lain-lainnya sesuai dengan apa yang ada di bukti potong. Oke, ini ada error, tunjangan lainnya. Kenapa ya?
kita simpan. Ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa status pegawainya ini kan tidak setahun penuh, yaitu dari Januari sampai dengan Mei. Karena di dalam soal ada keterangan bahwa Adi Sanjaya meninggal dunia, maka kita pilih yang ketiga, yaitu berhenti karena meninggal dunia, meninggalkan Indonesia selama-lamanya dari luar negeri yang baru berada di Indonesia. Jadi kita pilih yang ketiga, yaitu masuk ke dalam kategori berhenti karena meninggal dunia. Oke, kita akan mengisi kembali daftar bukti potong A1 untuk 4 pegawai yang lainnya. Kita klik baru. Nah, di sini kita ada pegawai yang bernama Bardo Joshua. Dia bekerja pada masa kerja awal Januari dan masa kerja akhirnya yaitu bulan 9 atau September. Berarti di sini dia tidak bekerja sepenuhnya. Kita isi NPWP-nya 245 251 118 001 003. Untuk nicknya kita isi 564 700066. Namanya adalah Bardo Joshua, alamat di Jakarta, laki-laki, statusnya ini Bardo Joshua adalah K3, kawin dengan 3 tanggungan, nama jabatannya adalah staf. Rincian penghasilannya kita bisa isi sendiri sesuai dengan bukti potong yang ada. Nah, untuk ini dia PPh pasal 21-nya ini adalah setahun kan 0. Oke, dikarenakan sudah maka kita simpan. Nah, di sini ada dikarenakan Bardo Joshua juga tidak bekerja setahun penuh, maka di soal dikategorikan dia pindah ke kantor cabang lainnya. Nah, maka kita bisa pilih yang mana ini. Oke, dikarenakan dia dipindahkan,
ke cabang lainnya, maka dia yang pertama. Kita simpan. Oke, selanjutnya 3 pegawai yang lainnya adalah dia bekerja setahun penuh. Kita bisa isi. Yang pertama adalah si Kwan Abel Adelaide. Ini dia bekerja selama setahun penuh. Dengan jenis kelamin perempuan, dengan tanggungannya TK0, nama jabatannya adalah seorang staf. Nih, jikalau dia masa kerjanya dari Januari sampai Desember secara full, maka jumlah penghasilan nettonya ini sama dengan yang 12 dengan 14. Tidak berbeda dikarenakan dia kerja setahun penuh. Oke, untuk yang seterusnya ini adalah sama saja karena dia juga bekerja 1 tahun full, maka kita bisa mengisi sesuai dengan yang ada di bukti potong saja. Itu sudah terimpor semuanya, ada 5 pegawai yang sudah ada di sini, seperti yang kita bisa lihat di layar. Maka kita bisa mencetak bukti potong tersebut. Kita cetak di menu cetak bukti potong di 1721 BPA1. Nah, kita bisa cetak, kita klik 5 pegawai tersebut, lalu kita cetak. Nah, dilihat di sini sudah memproses untuk mencetaknya. Maka kita bisa mengklik tombol paling kanan yaitu export to report.
Lalu kita save di folder kita, yaitu PPH masa Desember dengan nama bukti potong BPA1. Misalnya kita tulis 1 supaya menjadi pembeda export completed. Lalu kita save lagi yang kedua dengan nama, kita jangan lupa untuk save-nya dengan format PDF. Oke, kita save dengan format PDF. Yang tadi yang lupa di save dengan PDF bisa di save ulang. Kan yang ini ya. Oke, kita bisa save lagi dengan format PDF. Dipotong A1 yang ketiga ini dengan format PDF. Save-nya jangan lupa save di folder yang kita sudah buat ya. Oke, kita next. Oke, bukti potong sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan membuat bukti potong 1721 1 bulanan. Di sini sudah tersedia apa-apa saja yang harus kita isi. Ada masa pajak, tahun pajak, pembetulan NPWP nama, kode pajak, jumlah bruto, jumlah PPH, dan juga kode negaranya. Seperti yang kita ketahui, 1721 1 bulanan ini juga sangat penting supaya nanti kita bisa mengimpor ke ISPT-nya. Oke, lanjut. Untuk masa pajaknya adalah masa pajak yang kita kerjakan saat ini, yaitu Desember. Jadi kita tulis 12. Tahun pajaknya 2021. Ini harus diperhatikan ya. Pembetulan dan NPWP-nya kita hanya copy paste dari kasus yang sudah kita buat tadi. Namanya juga begitu. Kode pajak itu 21101. Kode pajak ini sesuai dengan yang terdapat sesuai dengan kaidahnya. Jumlah brutonya dan jumlah PPH-nya. Nah, jumlah PPH-nya tersebut adalah pengurang dari yang sudah kita buat di 1721 A1 ini yang setahun atau disetahunkan itu, kita kurang dengan jumlah PPH dari akumulasi dari jumlah PPH Januari sampai November yang sudah kita buat di sheet kasus. Nah, di sini saya sudah membuatnya di file 1721 BPA1 yang sudah tidak terpakai karena gagal. Nih, jadi sudah terdapat hasilnya. Itu caranya tinggal kita tambahkan saja, ditambah dengan seperti ini. Oke, sudah semuanya. Mungkin kita virus dulu ya supaya nanti kita gampang untuk mengkopinya. Oke. Nah, maka dari itu kita bisa mengcopy paste VLOOKUP nama oke. Nah, sudah terlihat untuk jumlah brutonya yang ada di BPA1. Jumlah bruto itu adalah di jumlah ke-8 ya. Itu di 17. Oke. Kode negaranya adalah GBR. Di sini kalian bisa lihat di menu ISPT ada
keterangan kode negaranya, yaitu GBR. Jangan lupa untuk NPWP-nya kita harus mengubah. Jika ada titik atau koma, kita harus di-replace dulu, karena tidak boleh sama sekali ada titik dan koma. Oke, sudah. Jangan lupa juga untuk memformat cellsnya dengan custom 15 digit itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau seperti ini seharusnya sudah aman ya teman-teman. Tapi kita harus melihat dulu apakah bisa diimpor atau tidak. Kita langsung ke CSV bulanan. Baik, sekarang kita akan memasukkan CSV 17.211 bulanan ke ISPT. Kita impor bukti potong di pemotongan pajak bulanan. Kita buka filenya yang tadi kita sudah save-nya CSV ya. Ini semoga bisa. Kita impor. Yeay, 5 impor record berhasil. Kita oke, karena sudah terimpor, kita bisa nih teman-teman untuk mengisi SPT-nya di daftar pemotongan pajak 1 masa pajak. Nah, udah bisa kita lihat kan ada 5 daftar pegawainya. Nih, sudah terlihat juga. Nih, kita bisa pilih semua. Kita simpan dulu ya. Kita simpan. Kita nggak boleh lupa untuk simpan. Lalu kita cetak. Kenapa di sini tidak bisa ya dicetak? Nih dicetak. Oke, kita cetak. Nah, sudah terlihat nih teman-teman daftar pemotongan pajaknya untuk 17.21 bulanannya nih. Bisa kita lihat. Kita save. Kita print as PDF di file kita yang tadi, yaitu file PPH masa. Sebentar. Daftar pemotongan pajak ya. Daftar, kita save as PDF. Pemotongan pajak bulanan. SPDF. Oke, selanjutnya kita juga harus mencetak SPT induknya nih. Oke, jadi kita bisa lihat daftar pemotongannya pegawai tetapnya ada 5, jumlah penghasilan 5, ada jumlah penghasilan bruto sekian, jumlah pajak penghasilan atau PPh sekian. Perhitungan PPh-nya ini udah tahu, pajak final, lampiran, pernyataan, dan TTD pemotong. Kita harus mengisi tempatnya dulu ya, yaitu di Jakarta. Kita simpan. Kemudian sudah tersimpan, kita cetak langsung. Kita save as PDF. SPT induk. Boleh save as nama kalian juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk di save as PDF. Kita save. Berhasil. Yeay.